berat janin 602 gram sesuai dengan hamil 23 minggu. Dia tanpa tanda-tanda hipoperfusi janin. Ini untuk hasil biopsinya di tahun 2023 didapati bahwa invasif papillary carcinoma grade 2 dengan invasi limfovaskular serta tumor infiltrating lymphocyte di TILS sebanyak 10%. Pasiennya dianjurkan untuk pemeriksaan imunohistokimia, tapi sampai saat ini belum ada hasil untuk imunohistokimianya karena untuk paraffin plotnya baru dikirim sekitar 1 minggu lalu, Dok. Ini untuk perkembangan rawatnya, Dok. Izin, Dok, untuk tanggal 21 tuh pasien ada hari perawatan pertama. Pasien masuk jam 15.08, sesak nafas, di PJP, saya itu opsin, konsul IPD untuk karena ada ahli rawat. Tanggal 22 itu ada ahli rawat IPD, vesikirnya menurun setinggi CS3 di bagian kanan. Dilakukan pola konsentrasi ke 1, cairan exuded sel hemologis 1400 cc. Desaknya membaik. Pada hari perawatan ketiga, pasien masuk ke gedung A, dari PF vesikular menurun setinggi CS4. Dilakukan pola konsentrasi kedua, cairan sel hemologis 600 cc. Sesak membaik, tapi masih ada. Dan dilancarkan home meeting melibatkan multidisiplin. Pada hari perawatan keempat, sesaknya masih membaik, bisa tidur tapi masih ada sesak. Dari PF vesikularnya menurun tinggi CS 5. Terus sampai parafin dikirim ke PL untuk IHK panel CA Mamae. Pada hari perawatan kelima itu sesak nafas masih ada dan dilakukan home meeting. Pada hari perawatan 6 itu pasien setuju dilakukan pemasangan periwalden. Dia pasang periwalden pada tanggal 26 dan aspirasi targetnya adalah 1500 ml per 24 jam. Untuk perkembangan selanjutnya, sesak nafas pasien mulai berkurang secara bertahap dan suplementasi oksigen turun bertahap. Pada hari perawatan 9, itu tanggal 29, pasien lepas oksigen, sesak nafas hanya saat batuk. PF vesikular itu menurun setinggi CS5 dan 6, dan planningnya untuk USG abdomen. Dari USG abdomen, tidak didapatkan metastasis ke hati. Untuk tanggal atau hari perawatan 10, pasien mengatakan keluar membaik, dilakukan USG obgyn dan dilakukan ekokardiografi. Hasil ekonya adalah jantung tidak ada penurunan fungsi jantung. Sementara itu pada hari perawatan 11, dilakukan family meeting dan konfirmasi ulang keinginan pasien untuk melakukan kemoterapi. Untuk hasil home meetingnya itu, dari obgynnya itu mengatakan bahwa untuk imaging itu sebaiknya dilakukan MRI tolak non kontras karena dengan CT scan non kontras CT scan kontras itu dapat menjadi masalah buat janin. Selain itu untuk karena pasiennya di bawah 26 minggu itu kalau dilahirkan itu maka survival rate-nya itu di bawah 65%. Sementara dari perinatologi itu mengatakan bahwa usia kehamilan 24 minggu itu minimal 25%, sehingga bila pasien ingin kelahiran disarankan minimal 28 minggu. Sementara dari radiologi itu menyarankan MRI non-kontras untuk dapat ditambahkan sekuensinya tetap bisa untuk mengevaluasi nodul paru dan relatif cukup aman. Dari beda onkologi setuju dengan sistem terapi, tapi saat ini beda onkologi udah lepas lawat, ya tidak ada terapi dari beda onkologi saat ini. Untuk saat itu dari patologi anatomi itu menyatakan bahwa dari IHK masih sedang diproses. Sementara dari radioterapi bilang tidak ada indikasi untuk radioterapi kecuali ada kondisi pendarahan atau metastasis tulang. Sementara itu untuk dari IPD respirologi saat itu mengatakan bahwa efusi pleural terapi simptomatik karena diagnosisnya sudah tegak adeno-CA. Bila sesak di fungsi, bila cairannya perlu semakin cepat di bawah seminggu, ada kemungkinan dipasang periwalden. Periwodesis dilakukan jika efusi periwalden masih terjadi walaupun terapi definitif sudah dilakukan, sehingga melihat respon setelah kemoterapi dahulu. Untuk efusi periwaldennya telah dipasang hari Jumat lalu dan dilakukan target 1500 ml per 24 jam. Dari hemato-onkologi secara singkat, disarankan pasien untuk melakukan kemoterapi doxorubicin dan cyclophosphamide setiap 3 minggu sekali. Untuk secara kesimpulan, akan dilakukan kemoterapi dengan doxorubicin dan cyclophosphamide segera mungkin di trimester 2 ini, dan juga
mempertimbangkan resiko dari febrile neutropenia. Untuk semua perawatannya, pasien perempuan usia 37 tahun dengan kanker payudara karsinoma invasif datang ke IGD dengan keluhan sesak nafas yang memberat 4 hari sebelum masuk rumah sakit. Sesak dirasakan terus-menerus sehingga pasien tidak bisa beraktivitas dan lebih banyak di tempat tidur. Sesak dirasakan memberat jika pasien berbaring ke arah kiri. Selama perawatan, pasien melakukan torakosintesis sebanyak 2 kali dan dilakukan pemasangan perioden. Saat ini keluhan sesak nafas pasien hanya terjadi saat batuk. Pasien direncanakan untuk menjalani kemoterapi doxorubicin dan cyclophosphamide. Daftar masalahnya adalah efusi pleurodextra, karsinoma papiller invasif mamae dextra, anemia nomocytic omocom, hipoalbuminemia, dan G3P2 hamil 23 minggu. Rencana diagnostik saat ini adalah follow-up hasil IHK, MRI thorax tanpa kontras, serta untuk tata laksana saat ini hanya Fenflon dan paracetamol 3 kali 1000 mg. Dari termasuk opsin diberikan kalsium karbonat, zinc, vitamin D, vitamin C, serta velosfumalat dan asam folat untuk janinnya. Prevalgen aspirasi maksimal 1500 ml per 24 jam, pagi 400-500, siang 400-500, dan malam 400-500. Semuanya berhenti ketika pasien batuk. Ini untuk rencana kemoterapinya, kemoterapi sistemik direncana dengan doxorubicin dan cyclophosphamide setiap 3 minggu. Dan akan dievaluasi toleransinya pasca siklus pertama dan responnya pasca siklus kedua. Rencana diberikan 2-3 siklus sebelum melahirkan, dan kemoterapi akan dihentikan 2-4 minggu sebelum melahirkan untuk mencegah efek samping anemia, neutropenia, dan trombositopenia saat melahirkan. Berdasarkan dosisnya itu didapati doxorubicin 90 mg pada hari pertama dan cyclophosphamide 900 mg pada hari pertama. Dan juga ada rencana coding leukogen sebanyak 3 buah untuk kemoterapi. Izin dok, sekian dari presentasi saya dok. Terima kasih banyak dok, mohon maaf jika ada kekurangan dok. Oke, baik, terima kasih Dr. Kevin atas paparannya. Terima kasih Dr. Kevin. Berikutnya mungkin saya akan mengundang dari sejawat radiologi terlebih dahulu. Mungkin ada masukan untuk kasus kita yang pertama ini dok. Silakan dok. Termasuk kawan dari radiologi izin share screen imaging yang ada di pasien ini dok. Baik, berikut adalah imaging pasien yang ada di kita dok, berupa foto polos. Berikut yang di kiri adalah tanggal 22, yang di kanan adalah tanggal 21. Ini di sini kita bisa lihat untuk lapangan, untuk di hemitoras kanannya ini kita bisa lihat ada perselubungan yang cukup homogen dok. Ini mengesankan suatu gambaran efusi pelural kanan. Terus untuk lapangan paru yang tervisualisasi untuk kiri dan kanannya di sini banyak opasitas nodular dok, yang mengesankan suatu gambaran dari metastasis. Dan kita lihat juga di tanggal 22 ini juga kurang lebih gambarannya sama dok. Opasitas nodular di kedua lapangan paru yang tervisualisasi, tetapi efusi plura yang kanannya tampaknya berkurang. Dan selanjutnya yang ada di kita adalah untuk yang USG-nya. Untuk USG-nya ini dari yang didapatkan memang tidak terlihat adanya gambaran nodul-nodul di organ intraabdomen yang didapatkan dok. Ini di liver, kanan kiri, pankreas, GB, dan tidak tampak ada KGB yang tervisualisasi pada pemeriksaan ini dok. Dan ini juga yang didapatkan ada gambaran fetusnya di intrauterinnya dok. Kurang lebih sih kalau untuk pemeriksaan yang kita dapatkan seperti itu dok tadi. Oke, baik dok. Tapi belum ada apa ya dok ya, MR thorax atau diagnostik imaging yang lain ya, Kalau dok, ya? untuk diagnostik lain belum dok, sejauh ini masih yang sudah dilakukan hanya foto toraks dan USG abdomen saja dok. Oke, baik. Terima kasih. Terlambat. Mungkin saya mengundang kepada sejawat hemato-onkologi medik, mungkin ada perwakilannya untuk terkait kasus ini. Persilakan dok. Saya boleh dokter Sepa? Assalamualaikum dok. Ya silakan dok.
Ya, Prof. Silakan, Prof. Boleh ya. Kalau menurut saya, kalau pasien tidak sesak, ini biasanya kalau CA payudara di hemo, cairannya akan ikut menghilang, dok. Jadi tidak perlu dipasang pigtail, kemudian diplerodesis dulu. Kecuali dia CA paru. Kalau CA paru kan tidak terlalu respon dengan hemo. Maka sebaiknya dikeluarkan dulu, kemudian diplerodesis, baru di kemo. Kalau payudara nggak usah, dok. Jadi sekarang karena pasiennya kompos mentis, tidak perlu pakai oksigen, maka bisa langsung di kemo aja, dok. Baik, Prof. Terima kasih, Prof, masukannya. Mungkin kita ke narasumber ya, Prof Martin, terkait apakah perlu pelaksanaan diagnostik lainnya untuk respirologi terhadap kasus ini, Prof. Silakan, Prof. Ya, baik, terus selamat siang, Prof. Nurwati. Prof, terima kasih kehadirannya, Prof. Dr. Saad dan juga sejawat semua. Jadi, pasien ini dengan efusi pleura malignan ya, udah terbukti dari sitologinya udah tegak ya. Kita udah bisa singkirkan kemungkinan infeksi nggak, Dr. Kevin dari sitologi cairan pleura selain keganasan? Izin Prof, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Izin dok, kalau dari hasil kultur tanggal 23 atau 22 itu hasil BTA-nya negatif dok, luasan tahan asemnya dari hasil gamnya itu steril Prof, tidak ada kuman Prof yang tumbuh. TB-nya, singkirin TB. Kenapa Prof? Mohon maaf Prof. Untuk TB-nya, udah disingkirkan belum TB? Kalau TB-nya, izin Prof, dari TB dari BTA-nya negatif Prof untuk alasan cairan payudaranya. Tapi kalau periksa ada, itu sama gene expert Iya, iya. belum ada Prof. Oh, bisa nggak diperiksa untuk lebih pasti? Paling nggak salah satu dok, ADA atau gen expert biar. Izin Prof, bisa Prof akan kami periksa Prof untuk ada atau gene expertnya Prof. Kalau bisa dua-duanya bagus, kalau nggak bisa paling nggak satu aja ya. Baik Prof, terima kasih banyak Prof. Ya udah dari paru kita dari Prof. Nurwati, jadi kita suportif aja. Kita menunggu respon kemoterapi. Mudah-mudahan dengan Ya. kemoterapi resolusi efusi juga terjadi ya. Ya, betul, Setuju, Prof. Prof. Setuju, Ya, Prof. setuju. Setuju. Ya. Jadi kita nggak ada paulisis nanti aja. Kita Kalau selektif pada ternyata kasus yang nggak hilang, Iya, ternyata nggak betul. menghilang, baru ya, Prof. Ya, ya gitu, Dr. Saad. Terima kasih Perwati masukannya. Ya. Nah, ya, demikian Baik, Saad Prof. ya. Terima kasih, Prof Ya. Martin, Prof Perwati. Ya. Mungkin saya Sama-sama, simpulkan Dok. kasus ini. Jadi pasien kita Ya. singkirkan Terima kasih Perwati. kemudian pasien kita bersifat konservatif ya sambil evaluasi akan cairan efusinya. Baik, kita masuk ke kasus kedua. Saya mungkin akan mulai izin ke Dr. Nyonya Saad. Handia, Arvitas. Ya, baik. Dr. Saad, maaf. Iya, mohon izin Prof. Prof. Martin, Prof. Nurwati, terkait dengan pasien tadi, mohon izin konfirmasi apakah drain kita pertahankan saja dahulu sampai kemo selanjutnya dan baru dilepas saat memastikan cairannya sudah hilang ya Prof ya, sudah Ya. berkurang. Betul. Baik Prof, siap Prof. Ya. Siap Prof, terima kasih Prof. Baik Prof. Baik. Terima kasih Dr. Mira masukannya. Oke, kita masuk ke kasus kedua, Nyonya Handia Arvita Setianingsi, 57 tahun dengan DPJP Dr. Mira, dengan PPDS Dr. Unike, dengan permasalahan efusi pleura sinistra on pleura drain, dengan hipokalemi CA breast sinistra stadium 2B, post kemoradiasi, hormonal terapi, dengan hipertensi terkontrol. Yang akan didiskusikan adalah mengenai apakah ada peran pleurodesis pada pasien ini. Nanti akan terundang Departemen PA, Radiologi, dan Prof. Dr. Nurwati Sutandio, SPPDK Home. Kepada Dr. Yunito, saya persilakan. Dr. Yunito.
Baik, selamat siang Prof dan Dokter. Mohon izin saya dengan Yunika Fania akan membawakan satu kasus di intervention meeting atas nama Nyonya H, perempuan 57 tahun. Jadi sebagai resume perjalanan penyakit pasien pada tahun 2021, pasien terdiagnosis CA Mame Sinistra dan berobat di RS kanker Darmais. Pasien sudah dilakukan kemoterapi pada tahun 2021 sampai 2022 dan dilanjutkan dengan tindakan operasi di tahun 2022 dan sudah menyelesaikan radiasi 16 kali di tahun 2022. Lalu sampai saat ini pasien masih mengkonsumsi terapi anastrozol. Pada tanggal 22 Juli yang lalu, pasien mengeluh ada sesak memberat sejak 5 hari sebelum masuk rumah sakit, disertai batuk 1 bulan dan dahak yang sulit keluar. Untuk keluhan demam ada, namun suhu tidak diukur dan berat badan turun 2 kilo dalam 1 bulan. Pasien kemudian dibawa ke IGD RSCM dan sempat dilakukan torasentesis, keluar 800 mili cairan serohemoragik. Pada tanggal 23 Juli, akhirnya pasien diputuskan untuk pemasangan pleural drain di sisi paru kiri dan keluar cairan sebanyak 1.300 cc hemoragik. Untuk pemeriksaan laboratoriumnya masih dalam batas normal. Untuk hasil lab CA15-3-nya terdapat peningkatan dari awalnya di tahun 2023 sebesar 15 dan di tahun 2024 sebesar 52,9. Dari hasil IHK Mame Sinistra tahun 2021 yang lalu didapatkan invasif karsinoma grade 2 dengan IR positif. Kemudian heterogen di hemitoraks kiri yang mengesankan ke arah efusi pleura kiri. Nah, ini foto di tanggal 22, kemudian di tanggal 22 tersebut dilakukan torasintesis dan keluar 800 cc cairan. Di tanggal 23 dilakukan pemasangan pleural drain dan keluar 1.300. Kemudian berikut terlampir tren produksi drain dari di lapangan tengah dan bawahnya juga ternyata ada sebagian dengan opasitas nodular, terutama ini di bagian retrokardinya, sehingga dari dua gambar ini bisa kita simpulkan ada efusi pleura kiri dan multiple opasitas nodular di lapangan paru kiri ini sugestif suatu nodul metastasis. Kurang lebih seperti untuk imaging yang kami dapatkan.
Izin kurang lebih seperti itu dok dari radiologi dok. Baik, terima kasih Dr. Albert. Mungkin pada sejawat patologi anatomi, apakah ada yang mewakili dari patologi anatomi? Silakan dok. Ada perwakilannya, Dr. Yunike dari PA. Izin dokter, mungkin kalau dari PA belum datang, apakah bisa ke Prof. Nur terlebih dahulu, dok? Baik, Prof. Nur, mungkin ada masukan Prof terkait kasus pasien dengan malignant breast sebelah kiri, Prof, terkait efusi. Ya, terima kasih dok. Jadi pasien ini kan sebenarnya luminal B ya. Kalau luminal B itu sebetulnya masih bisa ada obat-obat lain anti hormonal lain, seperti diberikan Faslodex atau diberikan CDK4/6 inhibitor yang sekarang ada. Tapi itu mahal dan tidak di-cover oleh BPJS. Jadi kalau memang ini BPJS, maka pengobatannya mau nggak mau harus kemoterapi karena dengan hormonal terapi sudah gagal. Oleh karena itu ada dua, kalau memang dia mau diberikan CDK4/6 yaitu berupa pengobatan oral atau mau diberikan kombinasi antara ini obatnya apa toh? Brazier ya? Izin Prof. Iya Prof, dengan anasterol Prof. Iya, anastrozol ya. Biasanya Brazier diberikan Brazier mau diganti dengan apa namanya? Lebres atau lansoprazol bisa, tapi kombinasi dengan Faslodex, di mana itu tentu biaya yang tidak di-cover, atau kombinasi antara anastrozol dengan CDK4/6. Apabila dengan obat suntik atau obat oral itu, which itu masih bisa diberikan pada luminal B, maka kita bisa lakukan pleurodesis. Tetapi kita ingat bahwa BPJS tidak cover. Pasien ini BPJS ya Mbak? Antara iya Prof. Nah, kalau BPJS maka mau nggak mau harus kemo lagi nih, karena apa namanya pleural effusionnya sudah maligna dan tumbuh dalam waktu cepat. Bulan Maret nggak apa-apa, kemudian bulan Oktober nggak apa-apa, bulan Maret sudah setinggi itu dan ada beberapa nodul di paru sebelah kiri dan pasti di pleura juga penuh dengan nodul-nodul seperti ini. Jadi kita pengobatannya harus cepat, namanya visceral crisis ini, maka kita harus berikan kemoterapi. Menurut saya karena cairannya sekarang sudah tidak ada, maka kita bisa cepat-cepat kemoterapi. Nggak perlu di pleurodesis dulu. Untuk payudara tidak perlu pleurodesis karena dia masih termasuk sensitif dengan kemoterapi. Beda dengan CA paru gitu. Menurut saya begitu Dokter Sahat. Iya, baik Prof. Terima kasih Prof. Nurwati atas masukannya. Berikutnya, bila tidak ada dari PA, kita masuk kepada narasumber dari Prof. Martin ya. Mungkin ada masukan Prof terkait pasien ini. Ya, terima kasih Dr. Saad, juga presentan dan juga radiologi, juga Prof. Nurwati. Jadi prinsipnya sama ya. Ini siapa payudara yang responnya cukup baik, apalagi infusinya sekarang udah tinggal dikit ya. Kita jangan buru-buru pleurodesis ya. Yang penting singkirkan kemungkinan koinfeksi. Itu dulu ya. Airab, TB ya. Ya, sitologinya positif dokter saat cairan pleuranya Negatif, Prof. negatif. Oke, jadi apalagi kalau negatif ya. Jadi kita harus pastikan apa ada comorbid infeksi di pleuranya ya. Udah lengkap belum pemeriksaan kultur airab untuk TB ya? Udah cek belum? Belum ada pemeriksaan Prof dari Dr. Mira, Prof di chat. Oke, kalau bisa kalau mungkin kan, apalagi kalau nanti caranya bertambah, dipastikan ya.
Ingat Indonesia tuh nomor 2 kasus TB paling banyak di dunia. Jadi kita TB laten tuh hampir banyak. Jadi pada kondisi imunokompromis TB laten ini bisa aktif. Jadi kita selalu harus memastikan ada nggak komorbid dengan infeksi TB yang aktif ya. Jadi saran saya pastikan dulu itu. Kemudian BTA langsung oke, tapi kan BTA langsung paling cuma 40% positif. Kalau bisa yang lebih tinggi, saya misalnya ADA minimal atau gen expert gitu ya. Semua kasus-kasus begitu dokter Saad ya. Ya, baik, Prof. Ya kalau dari sini kita tunda, lihat perkembangan infusi dan respon terapi ya. Demikian, terima kasih dokter. Baik, Prof. Terima kasih dokter Permati Baik, dan Prof. Mungkin sejawat kalian ya. Sama-sama Dok, sama-sama Prof. mungkin dari Dr. Mira ada apa dok terkait kasus ini dok, masukan atau pertanyaan Prof, dok? Oh, baik, bila tidak ada, saya simpulkan untuk kasus ini pasien direncanakan untuk kemoterapi. Namun bila pasien berkenan untuk pilihan pengobatan yang lain ada CDK4/6 inhibitor atau Faslodex, nanti mungkin dari sejawat hematologi. Terkait untuk pleurodesis, saat ini kita hanya observasi dan pemantauan untuk cairan dan respon terapi. Kemudian yang ketiga adalah kita memikirkan kemungkinan ada koinfeksi yang bisa menyertai pada pasien-pasien imunokompromis termasuk ILT-TB yang menjadi aktif pada kasus ini. Baik, saya masuk ke kasus ketiga, mungkin Tuan M. Fauji, umur 29 tahun dengan DPJP Dr. Seva. Yang akan dipresentasikan mungkin Muhammad Kifjoy, pasien dengan impending status epilepticus dengan TB paru klinis on OAT dengan multiple nodule paru bilateral. Kemudian ada lesi litik, blastik costa bilateral, corpus vertebra, serta sangkat akibat primer. Kemudian multiple nodule di liver. Kemudian dijumpai adanya adrenomegalis, suspek juga metastasis. Kemudian ada fraktur patologis pada femur dextra. Kemudian ada hiponatremi, hiperkoagulability, hipoalbumin, dan riwayat DILI akibat OAT. Yang akan didiskusikan mengenai metode terbaik pendekatan biopsi pada pasien ini dengan malignansi unknown origin, namun dengan Karnowski pasien yang tidak begitu baik. Apakah TTB TTNA merupakan opsi yang tepat pada pasien ini? Baik, silakan Dr. Kifjoy. Baik, Dr. Saad, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin dok, saya share screen. Namun mengingat perkembangan kasus pasien ini dalam 24 jam terakhir, slide-nya akan berbeda dan pertanyaannya akan berbeda ya dok dari yang dibacakan tadi. Mohon maaf dok, izin saya share screen. Dr. Saad, saya izin live ya Dok. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Thanks, Prof. Terima kasih Prof. Nurwati. Iya, Untuk kehadirannya, sama-sama Prof. Dok. Terima kasih banyak Prof. Iya, iya, sama-sama. Apakah terlihat dokter? Ya, izin dok, saya mulai presentasinya. Berikut saya untuk intervention meeting siang ini. Tuan Fauzi, 54 tahun, dirawat di 414C. Datang keluhan utama, nyeri pada tulang berat sejak 2 minggu sebelum masuk rumah sakit. Jadi sejak 1 tahun lalu, 1 tahun sebelum masuk rumah sakit, pasien awalnya nyeri punggung bawah pada bulan Oktober 2023. Tidak berobat ke dokter. Baru 3 bulan lalu, pasien akhirnya berobat ke dokter, dilakukan MRI tulang belakang, dan dicurigai ada bercak pada tulang belakang. Dilanjutkan fototoraks, ditemukan bercak pada paru-paru, jadi dikatakan kemungkinan flek paru. Selanjutnya di rumah sakit Buddha Jakarta tersebut ditegakkanlah akhirnya TB paru dan TB tulang belakang atau spondylitis TB berdasarkan hasil radiologis tersebut, dan pasien konsumsi OAT 4-FDC 1 kali 4 tablet. 2 bulan sebelum masuk rumah sakit, nyeri punggung bawah belum perbaikan. Akhirnya pasien berobat ke ortopedi dan melakukan implantasi stem cell pada 3 Mei 2024. 2 minggu pasca tindakan, pasien merasakan keluhan nyeri punggung bawahnya perbaikan dan bisa berjalan. Namun pasien merasakan mulai 2 minggu setelahnya merasakan ada kebas dan nyeri pada kaki kanan. Awalnya pasien mengira efek samping dari OAT. 1,5 bulan lalu pasien akhirnya kontrol, dikatakan bahwa nyeri kaki kanan itu bukan efek samping dari OAT. Namun ketika pemeriksaan kontrol, SGOT SGPT-nya didapatkan tinggi. 1 bulan lalu
terjadi pertama kali kejang di kaki kanan, awalnya hanya di kaki kanan saja dengan durasi kurang lebih 15 menit. Pada 29 Juni 2024 juga terdapat keluhan kejang kaki kanan menjalar menjadi kejang seluruh tubuh. 1 bulan sebelum masuk rumah sakit itu juga terjadi nyeri paha kanan memberat dengan NRS 6 ketika sambil kejang gitu dan nyeri paha kanan tersebut dengan kluk bunyi patahan tulang. Pasien berobat, dikatakan ada patah pada tulang paha kanan. Pada perawatan itu, pasien tampak dikatakan mata kuning dan OAT akhirnya di-stop. Pasien saat itu diberikan rifampicin dengan vitamin B6 dengan isoniazid. Selanjutnya pasien dirawat jalankan karena dikatakan fasilitas kurang lengkap. 2 minggu sebelum masuk rumah sakit, nyeri di paha kanan tersebut memberat sehingga pasien akhirnya sekarang berobat disangkal adanya keluhan batuk ataupun sesak napas, demam disangkal. Untuk penyakit dahulu, pasien diketahui hipertensi sejak 2015, konsumsi amlodipin dan irbesartan, untuk riwayat untuk penyakit DM, alergi ataupun asma disangkal. Penyakit dahulu tidak ada yang bermakna di keluarga pun tidak ada yang cancer. Pasien tidak ada riwayat merokok sama sekali, tidak ada konsumsi alkohol, riwayat konsumsi obat lainnya itu hanya amlodipin dan kandesatan selain obat dengan obat racikan kapsul anti nyeri. Dari pemeriksaan fisik mendapatkan tampak sakit sedang, CM, kompleks meltis, anorksi 50, ekog PS3 dari TTV-nya saat ini TTV yang kemarin dokter, untuk yang saat ini heart sudah 80, RR 18, apembris dengan saturasi 98% on nasal kanul 3 LPM. Untuk pemeriksaan parunya didapatkan vesikular bilateral, ronki basal paru tidak ada dan tidak ada wheezing. Dari pemeriksaan fisik status neurologisnya memang tampak kelemahan tubuh sisi kanan dokter dibanding kiri, dan terdapat paresis nervus cranialis 7 dextra tipe sentral. Dari pemeriksaan laboratorium, pasien ini awalnya dicurigai HAP, namun memang sejak dari awal leukositnya memang selalu tinggi 15.300, 17.200, namun tidak ada keluhan batuk, tidak ada keluhan demam, dan bronki basal pun tidak ada. Dan dengan kapasitonin 1,45. Dari chest X-ray awal ketika masuk, pasien ini terdapat kapasitas nodular di seluruh selapang kedua paru, dan terdapat penebalan laterobasal hemitoraks kiri, dan tidak tampak kelainan radiologis pada jantung. Ini evaluasi kemarin karena pasien sempat mengeluh sesak memberat, namun saat ini sesak ini hilang dengan sendirinya, keluar sesak tersebut tanpa obat tambahan. Hanya antibiotik tambahan, tapi tetap dilanjutkan. Terdapat konsolidasi di lapangan atas paru kanan, DDPD paru, multiple kapasitas nodul di kedua paru, suspek metastasis dengan penebalan laterobasal hemitoraks kanan dan kiri, STQA. Tidak tampak kelainan radiologis pada jantung. Selanjutnya, ini merupakan ekspertise dari CT thoracoabdomen kontras untuk mencari primer. Terdapat komponen massa di segmen 3 paru kanan, konsolidasi irreguler yang tampak mengikuti dan menyebabkan penyempitan alveolar sebagian cabang bronkus segmen 3 paru kanan suspek maligna. Masih mungkin massa primer. Di segmen 8 juga terdapat konsolidasi irreguler, terdapat limfadenopathi regiomediastino, section 4R, dan regioparacardiopathy kanan, masih curiga maligna. Terdapat lesi litik plastik di berbagai tulang, di koste 5 kanan, koste 9 kanan, dan juga koste 7 kiri. Lesi litik plastik juga ditemukan pada korpus vertebrae, mulai di lumbus sakral,
dan juga terdapat multiple lesi solid heterogen di segmen 45 hepar, melibatkan regio subkapsular hepar suspek metastasis dan juga pembesaran adrenal bilateral terutama kiri suspek metastasis. Untuk deskripsi detail parunya itu di segmen 3 paru kanan ukurannya 3,8 kali 5,2 cm untuk dan di segmen 8 paru kanan juga dengan sepsis speculate dengan ukurannya 2,2 kali 2,2 kali 1,5 cm dan terdapat multiple nodul solid berbagai ukuran dengan tepi sebagian irregular berlongulasi, dengan sebagian berbentuk gambar tepi inbar, sebagian disertai fibrosis di segmen kedua paru. Ukuran terbesar kurang lebih 1 cm di segmen 4 paru. Dan ini tergede di mediastinum dan carpal. Berikut adalah hasil CT thorax kontras pasien. Saya izin play. Tadi untuk ukuran terbesar di segmen 3, selanjutnya ini post kontras. Baik. Selanjutnya ini dari MRI brain contrast dengan pasien riwayat kejang tersebut memang terdapat multiple lesi kesan ekstraksial di parietal kiri, parietal kanan, dan oksipital kanan dengan edema perivokal suspek metastasis. Dari X-ray femur ini sudah dilakukan limb salvage, ORIF, didapatkan defect osteotomy dengan soft tissue swelling, dan ini sekitar 10 menit lalu dokter sudah dilakukan NOM meeting, oncology meeting dengan PA juga dok. PA-nya selesai dibaca, ini PA jaringan ketika limb salvage itu dilakukan. Jadi ini jaringan fraktur femur. Didapatkan beberapa jenis jaringan berikut secara makroskopis, dan hasilnya adalah epiteloid glandular adenokarsinoma. Lalu ini untuk jaringan tulangnya terdapat invasi tumor ke tulang, sehingga daftar masalahnya seperti ini adalah fraktur patologis femur, dextra suspek keganasan primer dada sekunder, post ORIF, terdapat adenokarsinoma non primary, suspek NSCLC, adenokarsinoma paru stage 4D, T4N2N1C dengan tadi multiple nodul paru bilateral high risk, suspek primer dan sekunder. Pasien ini TB paru klinis, spondylitis TB radiologis juga ONOAT. Pasien multiple lesi lipid plastik koste bilateral, corpus vertebral sakral, multiple nodul hepar, adenomegali, suspek keganasan sekunder dan primer, dan pasien riwayat impending status epilepticus vokal motor onset without impaired awareness, hemiparesis dextra, ekausa dural metastasis, parietal bilateral, occipital dextra, dan cerebri. Pasien juga ada riwayat bili OAT. Saat ini rencana diagnosisnya adalah hasil bone scan yang telah dilakukan oleh TS ortopedi sebagai PJP utama, dan juga pola hasil IHK sampel jaringan fraktur femur. Untuk rencana evaluasi klinis ikterus, SGO-TSG berkoordinasi pasien OAT. Saat ini terapi utama pasien adalah diberikan analgetik, OAT, dan juga terapi untuk impending sepleptikusnya, seperti itu dok. Jadi pertanyaan meeting saat ini adalah, saat ini sedang menunggu hasil IHK dan adenokarsinoma sampel jaringan femur. Masih perlu biopsi massa paru pasien ini dengan adenokarsinoma non primary, suspek adenokarsinoma paru stage 4D, dan dengan Karnowski 50 ECO PS3.
Dan juga apakah masih perlu bronkoskopi, lebih spesifiknya apakah masih perlu bronkoskopi TBLB, proses biopsi, APK, APC dengan anestesi. Dan terakhir pertanyaan adalah apakah masih perlu dilanjutkan. Izin dokter, Prof, mohon arahannya, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Kif John. Jadi pasiennya ini sangkan saat ini dengan non small cell lung carcinoma ya, curiga primernya ya, berarti ya. Iya dokter. PA yang kita dapat adalah di bone yang kita masih menunggu IHK. Yang ingin dibahas mengenai dua yang utama adalah pendekatan diagnostik untuk primer yang di paru. Kemudian adalah pemberian OAT ya, benar ya. Iya, Oke, baik. Saya undang terlebih dahulu mungkin pada departemen radiologi ya, mungkin biar kita jelas kira-kira pendekatan mana yang paling optimal. Silakan mungkin dari radio. Iya baik, izin Prof dan Dokter, saya Niko PDS Radiologi, izin untuk share screen. Berikut adalah pemeriksaan CT scan torakoabdominal yang dilakukan pada bulan Juli 2024 terhadap pasien. Ini untuk yang gambar sebelah kanan ini pada lung window, yang sebelah kiri pemberian kontras pada mediastinal window. Di sini pada daerah lapangan atas, ini di segmen 3 paru yang sebelah kanan yang saya tunjukkan dengan panah. Ini tampak ada konsolidasi irregular dengan sebagian komponen yang kalau kita lihat pada mediastinal window itu menyangat heterogen pasca kontras. Di sini masa di segmen 3 tersebut tepat kita lihat tampak ada cabang dari bronkus ke segmen 3 yang tampak berhenti secara abrak di dalam dari lesinya, sementara untuk bronkos yang menuju ke segmen 1 itu masih bisa kita identifikasi melewati dari lesinya sendiri sebagian cabang-cabang yang ke segmen 1. Kemudian untuk masanya ini tampak tepinya berlobulasi dan irregular berdasarkan dengan spuler di sekitarnya. Kemudian di samping massa yang besar ini yang berukuran dimensi terpanjangnya sekitar 5,2 cm, tampak juga massa atau lesi yang kurang lebih serupa ini di segmen 8 yang berukuran lebih kecil, sama juga dengan penyangatan heterogen pasca kontras. Dan di samping ini juga tampak multiple nodul-nodul lain berbagai ukuran yang kita lihat tersebar hampir di seluruh segmen kedua paru, dari atas hingga ke bawah. Kemudian di samping lesi di parenkim paru, kita juga bisa lihat ada lesi di koste yang disertai dengan komponen jaringan lunak di sekitarnya. Ini ada di koste 9 yang sebelah kiri, kemudian ini ada di koste 5 yang sebelah kanan, dan juga ada di daerah koste 7 posterior yang sebelah kanan. Kalau untuk KGB di mediastinum, ini tampak ada beberapa KGB di segmen 4R, dan juga di segmen di station 4R dan juga di station 7. Kemudian untuk lesi di luar lesi parunya, memang di sini ada beberapa lesi yang kita suspek sebagai metastasis. Itu ada 2 buah lesi solid heterogen di segmen 4 dan 5 hepar. Kemudian juga untuk adrenalnya memang ada pembesaran ukuran, terutama untuk adrenal yang sebelah kiri. Ini kita bisa lihat lebih besar dibandingkan ukuran normal, begitu juga dengan yang kiri, namun dominan yang yang kanan juga sedikit membesar, tapi dominan yang sebelah kiri yang ukurannya lebih besar. Kemudian juga untuk lesi tulang lainnya, ini memang pada daerah vertebrae lumbal 1, ini tampak ada massa jaringan lunak di sekitar dari vertebrae atau korpus L1 yang mengalami destruksi. Kemudian untuk vertebrae lumbal di bawahnya juga tampak ada formasi massa jaringan lunak minimal yang juga mencapai prosesus spinosus, dan paling jelas di daerah sekitar os ilium dan sacroiliac joint yang sebelah kiri. Di sini tampak ada formasi massa jaringan lunak disertai dengan destruksi tulang di sekitarnya. Begitu juga di daerah sekitar sendi kokse yang sebelah kiri. Ini juga ada lesi massa jaringan lunak disertai destruksi tulang yang serupa. Hingga ke ramus inferior pubis yang sebelah kiri. Demikian Prof. dan Dr. dari radiologi untuk pemeriksaan CT scan torakoabdominalnya.
Baik, terima kasih dari Dr. Radiologi. Dok, izin nanya itu pasiennya itu ada yang masa yang menempel ke dinding toraks nggak ya? Untuk masa yang di segmen Ada yang masih 3, apa, Dok? ya izin dokter, Apa? untuk yang di masa yang terbesar di segmen 3 kanan ini memang kesannya sudah menempel dengan dinding anterior. Ini saya coba tampilkan dok, bagian yang kira-kira menempel. Kalau kita lihat pada potongan sagittal, ini kesannya ada celah di sekitar intercostal space yang pertama, yang mungkin bisa menjadi akses untuk mencapai daerah sentral lesinya dok, yang memang menempel. Tapi itu nggak ada jaringan paru ya dok ya, yang hitam di antaranya itu bukan. Ini dok izin. Dok, itu nggak ada parenkim paru di antaranya dok. Jadi memang lesinya cukup besar konglomerasinya dari sentral hingga perifer. Jadi kalau misalkan memang diperlukan pengambilan sampel pada pasien ini untuk paru yang kita curiga primer, kami menyarankan bisa dari transtorakal ini dok, di sela iga 1 di anterior. Baik, Dr. Haji. Kalau untuk masanya sendiri yang di segmen 3 paru kanan itu ada infiltrasi endobronkial nggak ya dok ya, dari gambaran CT-nya ke saya? Itu curiga ada juga dok. Ada juga ya dok ya. Iya, karena memang dia sudah cukup besar ke arah ketiga sih ke depan. Jadi memang cukup besar. Jadi bisa dari dalam maupun dari luar. Cuma Kemudian kayaknya dok, akan lebih mudah yang dari luar sih dok. dari luar ya. Terus dok, dia nggak ada KGB di kontralateral ya, untuk kasus ini ya, di paru kirinya. Untuk KGB yang besar sih nggak ada dok. Dia agak kecil-kecil, itu masih di ipsilateral mediastinal dok. Naik ke atas lagi dokter Niko. Mungkin Dr. Regi satu lagi, Dr. Regi. Ini kan kita lihat ada masa di adrenal, masa di liver, ada masa di paru dengan multiple metastasis di paru. Jadi yang menjadi masalah adalah primernya yang mana ya dok ya. Pengalaman dokter biasanya yang dari paru itu apakah sering bypass ke liver tanpa meta ke kontralateral paru nggak dok? Atau memang ini dari ekstra paru yang meta sampai ke paru sehingga tidak menyebabkan KGB kontralateral yang lebih besar untuk kasus ini? Ini kontralateral parunya ada dok, cuma bukan yang bukan yang KGB-nya dok, jadi ke parunya itu sendiri. Jadi mungkin memang ini kalau misalkan primer paru, maka memang dia akan stagingnya T4 dan N2 dan M1C ya dok. Tapi dibandingkan dengan misalkan primer dari adrenal ataupun dari liver dengan gambaran seperti ini, ataupun tulang dengan gambaran seperti ini, kami paling curiga sih dari paru ini sih dok. Gambarannya lebih mencurigakan bahwa yang liver itu metastasis dan adrenal itu memang cukup mencurigakan ke metastasis, tapi belum seyakin yang kayak liver ataupun tulang yang lebih meyakinkan lagi sebagai suatu metastasis dok. Tapi kalau dari imaging dari GI-nya aman dok ya, nggak ada nampak. Saluran cerna nggak terlalu terlihat ada yang mencurigakan ya dok. Di abdomen ya itu memang lebih ke liver, terus ya adrenalnya sama ya tulang-tulangnya dok. Baik, terima kasih Dr. Ezik masukannya sangat. Ya. Mungkin saya undang dari patologi anatomi, ada yang hadir mungkin dari sejak patologi anatomi. Kira-kira udah ada gambaran untuk hasil biopsi tulangnya itu, mana tahu ada IHK yang bisa mengguiding kita ke arah primer mungkin. Iya dok, kalau dari patologi anatomi sesuai yang tadi sudah ditampilkan sebelumnya dok ya, untuk IHK-nya belum ada dok. Belum ada. Baru mau dikirim form IHK-nya dok. Kalau dari spesimen PA-nya ini sekarang ada kecurigaan nggak dok? Kira-kira apakah memang menguatkan ke arah primer paru dok? Masih bisa dok ya, kalau primer paru dia emang sebenarnya kan epiteloid dok ya. Tadi sudah ditampilkan awal-awal tadi malah ya. Juga dia kan agak ada glandular, agak masih bisa dari paru dok.
Tapi memang kalau untuk meyakinkan dan kita konfirmasi ya IHK dulu dok. Ada perbedaan nggak dok ya gambaran PA misalnya kita curigai suatu dari paru atau memang suatu GI karena sama-sama adenosia kan dok biasanya ya. Kalau gambarannya tanpa IHK ada spesifik nggak dok kira-kira? Agak sulit sih tapi memang bisa dok untuk ini paru dok ya. Tapi untuk meyakinkan ya IHK dulu dok. Itu aja. Baik. Baik. Oke, baik. Terima kasih dokter dari sejawat PA. Mungkin saya undang dari sejawat ortopedi, mungkin ada yang hadir untuk sejawat ortopedi terkait kasus kita ini. Ada yang hadir, Dr. Christian, sejawat dari ortopedi? Tadi sudah diundang dok untuk ortopedi dan ada dari neurologi juga dokter hadir dok. Ada, boleh silakan dari neurologi dok mungkin. Baik, terima kasih Prof dan Dokter. Suara saya terdengar? Terdengar jelas dok, silakan. Ya, terima kasih. Jadi mohon maaf, baru saja pasiennya juga dibawakan di neuro-onkologi meeting kami, baru saja selesai. Jadi dari kami memang pada pasien ada massa fungsional di daerah intrakranial yang menyebabkan ada defisit, nyeri kepala dan juga ada kejang. Kejang juga dipikirkannya bisa karena masalah edema. Jadi dari kami sih mungkin juga boleh dibantu oleh dokter PPDS Cynthia ya. Tadi pada saat saya pada saat dirapatkan saya sempat ada tindakan. Tapi kesimpulannya sih pada pasien saran dari kami tidak perlu diambil jaringan lagi yang di paru, kita anggap bagian dari hasil PA yang sama dari femurnya. Kemudian untuk massa yang di kepala itu dapat dilakukan penyinaran radioterapi, status TB tidak menjadi masalah dalam terapi radioterapi untuk pada pasien kami berikan obat simptomatik Dexa dan juga untuk masalah kejangnya. Ingin menanyakan sebenarnya status TB pada pasien ini bagaimana, itu saja sih dari kami dokter. Mungkin ada tambahan dokter Cynthia Tiara Putri. Selamat siang dok, izin dengan Lucy dok. Ya, dengan Lucy, silakan dokter Lucy. Ya dok, izin tadi keputusan NO meeting kita dok untuk lesi di di dura itu dok kita akan melakukan WBRT dok, kita akan konsulkan ke radioterapi dok. Kemudian kan untuk di spinalnya yang kita kan juga ada lesi metastasis ya dok di lumbal 1 hingga 5. Namun saat ini kan tidak bergejala dok, sehingga dari radioterapi tadi akan diberikan akan disinar kalau misalnya ada klinis dok seperti nyeri yang tidak bisa teratasi. Lalu untuk yang femur dok juga kalau misalnya untuk sinar dari radioterapi juga hanya untuk meredakan nyeri saja dok, tapi sejauh ini masih terkontrol dengan obat-obatan dok. Mungkin itu saja dok kalau untuk keputusan meeting kita tadi dok. Ya, baik dokter Cynthia, dokter Henry, terima kasih masukannya. Mungkin dok kalau untuk dari brainnya sendiri berarti curiga meta ya dok ya? Iya, sampaikan metadural. Dural metastasis dok. Ya. Halo. Ya, dok. Suara. Dural metastasis dok. Metastasis ya dok ya. Baik, mungkin saya mengundang kepada Prof Martin. Prof, mungkin ada terkait kasus ini. Kira-kira bagaimana tadi dari sejawat neuro dicondong ke PA dari tulangnya Prof. Ya. Pasiennya umur berapa dan jenis kelaminnya apa ya? Laki-laki dokter 50 tahun. Oh. Tanpa riwayat 50 tahun. Oh, 5 tahun laki-laki ya. Oke, ya udah spesimen biopsi diambil dari mana? Biopsi yang dilakukan? Dari jaringan femur dok, jaringan femur yang fraktur patologis. Okay. Ya udah. Itu berarti kan biopsi eksisi jaringan ya? Iya dokter. Ya udah, kita tunggu aja IHK-nya dokter. IHK nanti bisa definitif kok. Definitif dari primernya ketahuannya. Kita kejar aja hasilnya ya.
Baik, Prof. Izin Prof, berarti kesimpulannya Oh. TTB maupun TBLB tidak perlu dilakukan dulu ya Prof, ya untuk pasien ini Prof. Ya, karena IHK bisa definitif nanti. Coba masukkan dari bagian PA. Baik Prof, akan Coba di PA bisa definitif kan nanti dia prima dari mana kan? Kan IHK untuk paru jadi nanti langsung ya. Mungkin Dokter Anas, Jadi Dokter Anas dari PA-nya Dokter Anas, Prof, kira-kira. coba Dokter Anas, Dokter Anas. Kayak ronde di mungkin dari Dokter Anas ada masukan Dok, apakah kira-kira dari IHK-nya bisa ini menegakkan kira-kira Definitifnya nanti ya. definitifnya. Dokter Kristen boleh coba dihubungi Dokter Anas. Oh, bisa. Satu lagi Dokter Saat. Dokter Saat. Halo. Dokter Saat. Ya Prof, ya Prof. Ya. Di onkologi udah diundang belum? Udah dilibatkan belum pada kasus ini? Dari belum Belum ya? belum Prof, baru hasilnya Jadi baru ke 30 menit Prof. Oke, sekarang libatkanlah onkologi ya. Nanti kan onkologi yang berkepentingan juga. Jadi kesepakatannya nanti ada onkologi dengan paru nih, karena apakah perlu dengan PA ya, masalah biopsi apa perlu dilakukan lagi, apa cukup dari IHK-nya. Jadi yang menentukan dari onkologi kan, onkologi berkepentingan. Kalau dengan IHK mereka udah bisa meyakinkan dari PA di primer paru ya, saya rasa nggak perlu lagi ya. Coba dilibatkan onkologi. Kemudian kita kejar IHK-nya, ujung-ujungnya sih biasanya definitif sih di IHK ya. Iya, IHK untuk paru biasanya kan udah dapat konklusif hasilnya ya. Kecuali IHK-nya masih apakah dari GI tract, apa dari MAME, nah kan masih melebar nih. Ini kan udah mengarah ke paru ya. Udah non small cell saya akan ceritanya ini, tinggal kerja definitifnya ya. Saya itu dulu Dokter. Izin Prof, untuk pasien ini terkait TB-nya gimana ya Prof? Memang terdapat triinbat ya Dok Prof. Tapi ya dicarilah TB-nya. Metode non invasif dulu, sputum ya. Coba cari dulu non invasif ya. Pasien ini sudah 4 bulan berarti Prof konsumsi OAT-nya Prof. Tetap kita gen expert. Udah Prof, udah 4 bulan. Mulai di mana? Mulainya di mana? Berobatnya mulai di rumah sakit Bunda Prof. Riwayat Billy. Tapi saat ini SGOT-SGPT bilirubin sudah normal lagi Prof. Kemarin sudah didiskusikan, sudah dimulai lagi Prof. Oke, kita minta data dari Bunda. SITB bisa kelihatan ini gimana? TB yang bakteriologis confirm atau klinis? Itu tugas kita coba. Jika tidak ada bukti bakteriologis, apakah tetap kita lanjut, Prof? Udah ditanya belum? Belum, Prof. Belum, Prof. Belum, tanya Prof. dulu dong. Tanya dulu. Tanya dulu ya, Prof. Baik, Prof. Tanya dulu. Dasarnya apa? Baik, Foto pada saat dulu apa gitu intinya kalau ada ya. Kita minta data bakteriologis, X-ray pada saat dikatakan radiologis confirm, kita evaluasi lagi ya. Nyalahin paru udah. Ya, sampai obat terpaksa OAT lanjut dulu sampai kita konfirmasi oh ini TB atau ini bukan ya. Baik, Prof. Kita dulu datanya ya. Baik, SITB kan bisa dilacak tuh, itu kan sifatnya terintegrasi, itu bisa kelihatan. Coba ya. Baik, Prof. Itu saat ya. Makasih. Ya. Baik, Prof. Ini pasiennya ini berikan sedikit kesimpulan ya bahwa pasien ini kita masih menunggu IHK yang hasil dari biopsi yang menentukan kemungkinan besar primernya dari mana, kemudian dari IHK bisa menunjukkan primernya untuk tindakan TTB dan TTNA serta biopsi kita tunda dulu sambil menunggu. Kita akan melibatkan sejawat hematopathologi medik juga. Apakah memang memerlukan sampel tambahan, bila iya kita akan kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah terkait TB-nya, sementara kita menunggu dan menilai
pengobatan dari rumah sakit sebelumnya terkait status TB, apakah status TB bakteriologis atau secara klinis dan radiologis. Baik, kita masuk ke kasus yang terakhir, Tuan Silver Samosir, 67 tahun, dengan DPJP Dr. Seva, dengan BPDS Dr. Tiroy Junita, yang dengan permasalahan KSS laring dengan masa padat juga nih ada di lobus superior paru kanan dengan komponen atelektasis dan traksi bronkiektasis. Kemudian disertai multiple nodule di kedua paru dengan ada atelektasis segmen 6 paru dengan multiple lymphadenopathy mediastinum dengan hipertensi, hiponatremia, hipokalemi serta paroxysmal event seizure dengan komorbid DM dan PSMBA. Mungkin saya persilakan kepada Dr. Tiroy untuk menampilkan. Dr. Tiroy masih mute ya sepertinya. Maaf, Dr. Tiroy. Apakah sudah terdengar, Dok? Udah, silakan. Oh ya, Dok, mohon maaf. Ya. Selamat siang, dokter semua. Izin memaparkan kasus untuk diskusi siang ini atas nama Tuan Silver Samosir, usia 67 tahun. Jadi pasien masuk ke IGD dengan keluhan BAB hitam sejak 12 jam sebelum masuk rumah sakit. Pasiennya dikonsulkan ke bagian respirologi untuk evaluasi dan tata laksana multiple nodul paru dan atelektasis pada paru kanan. Pasien mengatakan ada nyeri kepala dan tidak nyaman jika tidurnya posisi terlentang. Dan juga pasien tampak agak sesak. Jadi pasien dibawa ke IGD itu dengan keluhan BAB hitam, konsistensinya kental seperti aspal, dengan frekuensi kurang lebih 4 kali per hari, volumenya sekitar 100 sampai 200 ml setiap kali BAB. Dan saat dipasang NGT, itu tidak ada produksi hitaman. Untuk muntah darah, BAK darah pun disangkal, serta mimisan juga disangkal. Konsumsi pengencer darah juga tidak ada. Pasien dikatakan ada riwayat minum anti nyeri berupa koditam, untuk konsumsi anti nyeri lainnya dan jam-jamuan disangkal. Pada 1 tahun sebelum masuk rumah sakit, pasien itu ada keluhan nyeri menelan disertai dengan perubahan suara. Diperiksa ke RS Mitra Keluarga Bekasi, dikatakan ada benjolan di pita suaranya. Dilakukan biopsi pada bulan Maret 2024, hasilnya berupa KSS laring. Pasien sudah disarankan saat itu untuk operasi pengangkatan laring dan diseksi leher, namun pasien menolak. Lalu pada 2 bulan sebelum masuk rumah sakit, pasien ada keluhan nyeri saat menelan yang dikatakan semakin memberat, sehingga pasien sulit untuk menelan. Keluhan sesak napas juga ada sesekali, dan pasien ada turun berat badan sebanyak 20 kilo dalam 6 bulan. Pasien kemudian dibawa ke IGD RSCM, dikatakan ada obstruksi jalan napas sehingga dilakukan tracheostomi dan dipasang NGT silikon. Sejak saat itu pasien diberikan makanan melalui selang NGT dan rutin dilakukan penggantian NGT-nya. Kemudian pasien terakhir kontrol ke Polyhome untuk persiapan dan penjadwalan kemoterapi dan radiasi. Tapi karena didapatkan keluhan BAB hitam dan kesadaran pasien yang cenderung bingung, pasien dirujuk ke IGD untuk perbaikan kondisi. Pasien memiliki riwayat hipertensi sejak lebih dari 5 tahun yang lalu, dikatakan tidak ada DM, tapi pernah dilakukan pengukuran gula darah didapatkan tinggi, yaitu 220, dengan rata gula biasanya di 160. Untuk riwayat lainnya, pasien tidak ada riwayat penyakit jantung, ginjal, TB paru, dan riwayat kuning. Riwayat keganasan di keluarga juga disangkal. Pasien ada riwayat merokok sejak lebih dari 40 tahun yang lalu. Dikatakan sudah berhenti sejak 4 bulan yang lalu. Konsumsi alkohol ada, tapi sudah berhenti. Yang lainnya disangkal. Untuk riwayat pengobatan pasien berupa koditam, anti nyeri, dan amlodipin 1 kali 10 mg. Dari pemeriksaan fisik didapatkan konjungtivanya pucat, lalu terpasang tracheostomi, kesan pasasinya lancar, dan teraba adanya pembesaran KGB di regio coli dextra dan sinistra, sewarna dengan kulit, konsistensinya keras dan terfiksir, dan tidak ada nyeri tekan. Dari pemeriksaan paru didapatkan adanya rongki basah kasar minimal di basal kanan posterior, dan dari pemeriksaan abdomen serta ekstremitas dan jantung dalam batas normal.
Lalu dari pemeriksaan penunjang yang terbaru, di sini didapatkan prokalsitonin pasien di 0,22 pada tanggal 30 Juli. Lalu saat awal masuk itu pasien ada hiponatremi dan hipokalemi yang kemudian sudah perbaikan. Terakhir di hiponatremi 134 dan hipokalemi 3,2. Pemeriksaan lainnya berupa hipoalbumin 3,4. Lalu dari pemeriksaan ronsen toraks pada tanggal 22 Juli, ini didapatkan adanya suatu konsolidasi lapang atas paru kanan yang bertambah dengan komponen atelektasis. Lalu ada multiple opasitas nodular pada kedua paru yang sugestif metastasis. Lalu ada elongasi dan kalsifikasi aorta dan juga tampak kanul trakea di distal setinggi sekitar 5,2 cm di atas karina. Dilakukan ronsen evaluasi pada 30 Juli. Jika dibandingkan dengan yang sebelumnya, dikatakan konsolidasi lapangan atas paru kanannya kurang lebih sama, dan opasitas heterogen yang sebagiannya berbentuk nodular di kedua paru, kemungkinan nodul paru curiga disertai dengan suatu proses infeksi. Lalu untuk pemeriksaan penunjang sebelumnya, pasien sudah menjalani pemeriksaan histo-PA pada 4 Juli 2024, didapatkan histologi sesuai dengan karsinoma sel squamosa berkeratin, berdiferensi sedang hingga buruk. Dan ada invasi limfovaskular tidak ditemukan. Lalu dari hasil pemeriksaan CT scan torakoabdominal pada 12 Juli, didapatkan adanya massa padat di lobus superior paru kanan dengan komponen fibrosis, atelektasis, dan traction bronkiektasis, serta ada multiple nodul di kedua lapang paru. Didapatkan juga adanya multiple limfadenopati mediastinum dan multiple kista hepar, serta adanya spondylosis torakolumbal dan lesi blastik batas tegas di isium kanan. Lalu pemeriksaan penunjang lainnya berupa CT scan toraks sebelumnya di 5 Juli, memang ditemukan multiple opasitas 3 in bat dengan multiple nodul, sebagian berklasifikasi di segmen 1 dan 2 paru kanan, masih bisa didiri dengan TB paru. Lalu saat itu tidak tampak adanya limfadenopati mediastinum. Pada CT scan nasofaring di 11 Juni didapatkan adanya transglotis tumor, regio supraglotis dan glotis sisi kiri dengan perluasan disertai dengan limfadenopati koli kiri level 2 sesuai dengan T3, N1 dan MX. Lalu dari CT scan nasofaring juga sudah tampak adanya nodul solid di segmen 1 paru kanan. Sehingga daftar masalah pada pasien berupa KSS laring, T4N2C, MX, dan ada massa padat di lobus superior paru kanan dengan komponen fibrosis, atelektasis, dan traction bronkiektasis, serta ada multiple lymphadenopati mediastinum, multiple kista hepar, hipertensi, hiponatremi, hipokalemi, adanya paroxysmal event di Caesar, lalu ada DMC tipe 2, saat ini gula darah on diet, dan riwayat melena dicurigai karena stres ulcer, PVC infrequent, ketergantungan total, frailty, predictive sarcopenia, dan malnutrisi. Pasien dirawat bersama dengan geriatri. Di sini dari geriatri merencanakan untuk pemeriksaan kultur sputum, pemantauan KGDH, dan perawat bersama dengan bagian home dan respirologi, serta mengkonsultasikan ke TS gigi mulut dan IPD kardiologi untuk persiapan kemoterapi, dan juga pemeriksaan sputum BTA serta gene expert. Terapi yang diberikan, terapi penting di sini berupa pemberian omeprazol, kemudian acetylcysteine, pemberian anti nyeri berupa MIR, Lactulac 3x15, dan pemberian metformin 2x500. Pasien juga diberikan inhalasi dengan NaCl 3% 2 ml per 8 jam dan suction berkala. Pasien di sini sudah diedukasi, keluarga sudah diedukasi mengenai rencana dilakukan kemoterapi dan target rawat maksimal sesuai dengan keputusan terakhir dari keluarga. Saat ini direncanakan regimen kemoterapi cisplatin paclitaxel oleh TS-IPD Home. Ya, ini untuk rencana dari Home, yaitu melakukan kemoterapi dengan regimen saat ini berupa paclitaxel dan cisplatin. Dari respirologi, pemberian suplementasi oksigen, dan juga pemeriksaan sputum, dan pertimbangan untuk biopsi dan bronkoskopi yang dirapatkan pada intervensi meeting pada hari ini. Jadi untuk pertanyaan meeting pada pasien ini, bagaimana pendekatan biopsi massa paru kanan pada pasien? Sekian dokter, terima kasih.
Iya, terima kasih Dokter Tirlay. Dokter Tirlay, untuk status tuberkulosisnya sudah dieksekusi, untuk dari sputumnya sudah ada hasil. Untuk yang saat ini belum diperiksa ulang, Dok, tapi ada pemeriksaan di tanggal 10 Juni hasilnya negatif, Dok. Tidak ditemukan kuman MTB. Tapi 10 Itu dari Juni, Dok. Juni ekspor ya, 10 Juni ya. Ya, 10 Juni, Dok. Oke, baik. Baik, baik. Berarti masih baru sebulan ya, berarti ya sekitar. Oke, baik. Pertama kali saya mungkin mengundang dari sejawat radiologi ya, dari sejawat radiologi untuk mengasih input ya, apakah masa di parunya ini memang suatu beta atau memang double finger dari laringnya, mungkin silakan dari radiologi. Ya baik, izin untuk share screen kembali dokter. Ya silakan bisa dibuka. Berikut ini pemeriksaan CT scan torakoabdominal yang dilakukan pada bulan Juli 2024. Yang pertama untuk lesi di paru sebelah kanannya sendiri, ini tampak kalau dilihat dari lang window konsolidasinya berbentuk irregular, melibatkan lapangan atas paru yang sebelah kanan ini di segmen, terutama segmen 2 dan 3. Maaf, di segmen 1 dan 2. Kemudian pada mediastinum window kita lihat bahwa penyangatannya bersifat heterogen, terutama di daerah dari pinggir konsolidasinya yang tampak lebih menyangat. Kemudian untuk konsolidasi ini sendiri juga tampak menempel dengan dinding toraks di sisi posterior. Terutama ini kalau kita lihat dinding posterior dari hemitorak. Kemudian untuk masanya sendiri dominan terletak di perifer memang, namun memang ada bagian yang juga meluas hingga ke daerah sentral dari paru yang sebelah kanan di dekat hilus. Di samping konsolidasi yang besar ini juga tampak lesi-lesi nodular lainnya berbagai ukuran. Ini meliputi kedua lapangan paru di seluruh lobus paru kanan dan kiri, mulai dari atas hingga lapangan bawah parunya di kedua paru kanan dan kiri. Kemudian untuk kelenjar getah beningnya, di sini bisa kita lihat sudah tampak gambaran KGB berkonglomerasi dengan komponen nekrotik. Ini untuk level daerah laring yang juga sebelumnya sudah disebutkan bahwa ada massa di transglotis. Ini untuk KGB di lower coli, kemudian sampai ke mediastinum station 1. Kemudian di level 4, R terutama. Kemudian di daerah 10R juga tampak gambaran sentral nekrotik pada KGB-KGB tersebut yang mengesankan KGB maligna. Kemudian untuk gambaran organ intraabdomennya, ini tampak di hepar di lobus kanan dan kirinya memang ada beberapa lesi kistik, terutama melibatkan lobus yang sebelah kanan. Untuk ginjalnya tidak tampak ada lesi vokal. Begitu juga dengan tulang-tulang tidak tampak lesi litik atau blastik yang signifikan pada pemeriksaan kali ini. Jadi untuk kesimpulannya ini untuk massa yang di parunya merupakan massa maligna di segmen 2 dan 1 paru yang sebelah kanan dengan multiple limfadenopati maligna juga di mediastinumnya, dokter. Demikian dari radiologi, dokter. Baik, terima kasih Dr. Dimas. Untuk pendekatan dari posteriornya itu berarti dia di antara scapula dengan vertebra ya, posterior ya. Iya dok, Iya, izin. jadi kalau misalkan mau transtorakal itu dia akan prone ya dok, disarankannya. Jadi sebenarnya kalau dari kami sih, ya dok, Berapa senti ya dok ya? oh sekitar Dari posterior. 5 senti deh kayaknya. Ya, itu 5 sentian. Dia pernah berobat di 5 senti ya. Baik dok.
Tapi kalau approach for endobronchial agak sulit ya karena dia segmen 1 2 ya. Dari dalam ada jalurnya, cuma sulitnya ini kayaknya banyak nekrosisnya itu terutama justru di dalam itu, Dok. Jadi kalau dari endobronkial kayaknya lebih banyak yang nekrosisnya dekatnya. Walaupun jalurnya sih ada sih harusnya, Dok, ke apikal posterior kanan itu. Cuma kalau dari kami memang pasien ini kami sangat mencurigai ini sebagai suatu metastasis, Dok, secara imaging untuk yang parunya. Tapi memang kemungkinan bahwa disertai dengan superimpos infeksi itu masih sangat mungkin ya, Dok. Ya, Dok. Baik, Dok. Terima kasih Dr. Ezi. Mungkin saya undang berikutnya dari sejawat patologi anatomi ada? Ya, patologi anatomi. Dari sejawat patologi anatomi mungkin Dr. Tiroy ada yang hadir? Nah, izin dok dari bagian geriatri mungkin dok. Ada Dr. Mikael Boram. Kalau dari sejawat PA kan saya. PA juga diundang sih dok. Saya coba konfirmasi dulu ya dok. Oh, baik, baik. Silakan mungkin dari perwakilan geriatri, Dr. Mike. Baik, selamat siang dok. Terima kasih banyak dokter. Dan saya Michael dari bagian geriatri dok. Mau sedikit menyampaikan untuk pasien ini. Sebenarnya untuk pasien short target rawat berat kita untuk pertama masuk itu memang kena dengan melanoma dok. Kemudian setelah perawatan memang hasil CT scan-nya itu keluar dengan hasilnya itu meta sehingga sudah dari hadir ada dari izin dok. Ya dok, silakan dok. Ya, oke. Jadi ketika hasil CT-nya keluar itu memang ada perubahan pena. Kemudian sudah dikonfirmasi ke DPJP juga. Dari DPJP kami awalnya targetnya memang paliatif dok dengan kondisi KSF-nya udah meta dan pasien juga dengan frailty ECOG-nya 3 dok. Cuma memang setelah konsultasi ke keluarga, diskusi dengan keluarga memang masih menginginkan target maksimal sehingga kami konsulkan ke bagian home dan ke bagian respirologi untuk evaluasi lebih lanjut. Nah, untuk dari home memang ada rencana untuk pemberian kemoterapi sistemik dok. Cuman pada pasien ini kendalanya memang untuk pasien sendiri masih belum cenderung tidak kooperatif dok. Sehingga mungkin ketika nanti ada pemeriksaan tambahan, mungkin harus diedukasi kembali atau dievaluasi kembali kepada pasiennya agar mungkin dapat mengikuti arahan. Karena misalnya untuk pemasangan NGT saja kemarin pasiennya misalnya kurang kooperatif, gitu mungkin itu aja tambahan dari geriatri dan target rawat pada pasien ini. Sebenarnya kalau misalnya kecenderungan dari DPJP mengharapkan kalau memang kondisi pasien, apakah kita sudah arahkan ke target paliatif dok? Mungkin mohon masukannya dokter. Terima kasih dok. Baik, terima kasih Dr. Michael atas masukannya. Berarti pasien ini kurang apa ya, kooperatif ya untuk setiap prosedurnya ya. Oke. Iya, betul dok. Baik, berikutnya mungkin dari sejawat hemato-onkologi medik atau THT ada yang hadir pada hari ini? Belum ada ya, Dr. Tiroy ya? Belum hadir dok. Belum hadir, oke. Dari PA juga belum ya?
Oke, baik. Mungkin karena belum ada, kita masuk ke narasumber Prof. Martin untuk terkait kasus ini. Pasien dengan riwayat karsinoma sel squamous laring dari radiologi kesannya sangkaan suatu meta pada paru sebelah kanan, Prof. Yang menjadi pertanyaan dari kasus ini, apakah perlu pendekatan biopsi pada masa paru kanan ini, Prof? Terima kasih, Prof. Ya, baik, terima kasih Dr. Saad. Kok umur berapa pasiennya? 70-an ya tadi, masalah ya? 70. 67, Oh, 67, Prof. 67. Kondisinya gimana? Kok mobilisasi ya sesak? Ekop 3, Ekop Prof. 3. Mungkin hanya bisa mobilisasi tempat tidur atau kursi, Prof. Oh. Nah, ya. Kira-kira dari home ada rencana apa? Onkologi? Mau kemo atau gimana ya, Dok? Apa? Dari hemato rencana kemo cisplatin paclitaxel, Prof. Rencana itu kemo ya? Mungkin Dokter Tiroy dari Dokter Seva rencana dimajukan karena mau ini ya, memastikan primer nggak di paru ya, Dokter Tiroy ya. Iya, betul. Betul, Dok. Dan memastikan kalau mau pertimbangan bronkoskopi biopsinya bagaimana, Dok? Baik. Iya. Ya, oke. Kalau dari CT scan tadi, dari radiologi sih udah curiga metastasis ya, mengarahnya ya. Cuman masalahnya, ya untuk menentukan dia ada double primer misalnya atau ada komorbid infeksi, ya perlu juga sih dilakukan tindakan diagnostik ya. Cuman kita lihat KU pasiennya gimana ya, untuk tindakan invasif memungkinkan nggak ya tindakan? Apakah dengan tergantung oksigen pasiennya atau bagaimana? Pasien pakai oksigen saat ini, Dok, dengan 5 liter per menit terakhir, Prof. Saturasi 97 sampai 99 dengan 5 liter per menit, Prof. Via tracheostomi, Prof. tracheostomi ya. Oh, tracheostomi. Oke, oke. Iya, Prof. Dia KNF ya? Nasofaring ya? KSS laring, Prof. Oh, KSS laring. Dari THT masih ada tindakan KSS laringnya? Apa udah operasi itu gimana? Mau rencana apa? Dari THT belum ada rencana operasi lagi, Prof. Karena awalnya sudah ditawarkan di 1 tahun yang lalu, tapi keluarga menolak, Prof. Saat ini belum ada rencana lagi, Prof. Ditawarkan untuk apa? Operasi tadinya, Prof. Oh gitu. Diseksi, ya. Tapi untuk saat ini sih tidak ada rencana lagi, Prof, dari THT-nya. Oh, nggak ada rencana untuk tindakan lagi? Nggak ada ya? Tidak, Prof. Nggak ada. Dengan Michael, Prof. Mau menambahkan itu, Prof. Jadi pasien ini sebenarnya waktu keluar dari waktu rawat jalan itu awalnya disarankan kalau dia tidak mau operasi dengan radiasi, Prof, untuk KSS laringnya. Ya, tetapi memang setelah dievaluasi dari bagian radioterapi, mereka memintakan untuk coba di CT scan lagi. Waktu CT scan-nya hasilnya keluar memang sudah ada meta, Dok. Jadi dari radioterapi juga mengatakan sudah nggak bisa untuk radiasi, jadi diarahkan ke kemoterapi sistemik, Prof. Diarahkan kemana? Kemoterapi? Iya, Prof. Untuk yang kemoterapi sistemik, Prof. Jadi gini sih prinsipnya, kalau respon kemonya memang prognosisnya cukup baik ya kita antusias untuk ya diagnostik kelainan parunya nih, apa ada ETB-nya juga atau ada metastasisnya. Jadi sangat tergantung dari prognosis dari ini ya, dari CA primernya. Kalau prognosisnya baik, kita akan lakukan tindakan yang invasif. Ya kebetulan udah pakai tracheostomi ya, akan lebih mudah sih. Nah, ya kalau indikasi sih ada indikasi kita bronkoskopi, apalagi udah ada tracheostomi, ya lebih mudah aksesnya untuk ambil biopsi untuk periksa mikrobiologi, lebih mudah ya.
Cuma nanti harus diiringi dengan terapi yang apa yang diharapkan ada manfaatnya ya untuk kanker primernya. Jadi perlu kesepakatan dulu dengan THT nih. Oh ini prognosisnya lumayan bagus kok gini ya. Udah invasif kita lakukan biopsi untuk cari kemungkinan tumor primer di paru, kemungkinan ada infeksi TB gitu ya. Tapi kalau misalnya ini dari THT ini prognosisnya buruk, ini misalnya ya nanti kita tidak invasif perlu dibilang ke pasiennya nih kita nanti invasif nanti prognosisnya nggak berubah ya itu dulu jadi diduksikan ya intinya kalau THT masih berharap ada respon yang cukup baik kita lakukan tindakan untuk memastikan ada infeksi TB apa enggak ya juga ada kemungkinan tumor primer paru yang lain ya. Nah, komunikasi dengan THT ya komunikasi dulu lebih dalam dok ya, jadi kita harus lihat secara komprehensif jangan sepotong-sepotong ya itu dulu dok saat ya. Baik, Prof. Ya Dokter, jadi dokter kita Tiro, edukasi ke pasiennya lebih komprehensif menyeluruh ya. Prinsipnya ini tindakan invasi bronkoskopi karena udah ada telekoskopi lebih mudah aksesnya, lebih sederhana. Cuman memang harus diiringi dengan prognosis yang cukup baik di bidang THT. Demikian ya, komunikasi dulu ya. baik, Prof. Izin, Prof. Dari titik temunya dulu ya. Oke. Prof, izin, Ya. Prof. Tadi dari sejawat radiologi kan tadi dari untuk masanya sendiri di paru, kesannya kalau dari endobronkial lebih banyak jaringan nekrotik, Prof. Jadi memang tadi lebih disarankan untuk pendekatan transtorakal biopsi dengan setentang ya. antara skapula dengan vertebra, Prof. Boleh ya. Nah, Boleh kemudian aja. mungkin Prof izin bertanya lagi ke radiologi, Prof. Itu ada masa mediastinum, apakah itu memungkinkan untuk pendekatan kita untuk transbronchial minder aspirasi nggak ya? Mungkin dari Dokter Egi, Dok. Ya coba Dokter Eji, session berapa dok ukurannya ya? Bisa Iya, dijelaskan Dokter Eji? iya baik, Prof. Dokter Niko boleh tolong share screen lagi. Ya, naikin lagi dari bawah ke atas. Jadi kalau ini kan yang laring ya, Prof ya. Terus yang ke bawah lagi, ini yang besar ini yang laring. Terus ke bawah ini memang ada yang agak besar ini para trakea sih dia di 4R sih kira-kira. Para trakea kanan. Yang itu, Prof. Ya. Cuma dibilang gede banget ya nggak gede banget, Prof. Cuma memang masih cukup mencurigakan untuk metastasis sih. Dia 1,4 Ukurannya berapa? cm. 1,4 cm, Prof, short axis-nya. Tapi kemungkinan akses perkutan lebih mungkin dapat ya dok? Kalau untuk yang masa yang parunya, iya lebih memungkinkan yang dari thoraxal, Prof. Soalnya, nah ini penyangatannya itu dia area yang menyangat itu masih di perifer, Prof. Sedangkan di area sentralnya udah cukup banyak nekrotik dan termasuk yang dekat dari bronkusnya tadi. Jadi memang dari segmen 1, 2 kanan itu ada yang cukup mengarah ke masa, tapi tidak jauh dari situ langsung nggak lama langsung area nekrotiknya lumayan banyak, Prof. Jadi sebenarnya memang kalau mau dari dalam juga nggak apa-apa, Prof. Cuma khawatirnya banyak yang nekrotiknya ya, yang lebih nempel ke bronkusnya, Prof. Ya, itu ketutupan skapula nggak dokter di situ kelihatannya? Dia di sampingnya, Prof. Jadi ada area masih lumayan, Prof. Masih dia masih bisa ya? Iya masih bisa, Prof. Di sisi medial dari si skapula. Iya, para vertebra, Prof. Ya, kelihatannya setuju deh ada perkutan aja ya. Saya mikirkan KU pasien aja kalau bronkoskopi kelihatannya terlampau apa ya invasif pasien mungkin kalau tengkurap bisa tengkurap nggak pasiennya nih?
Izin Prof, Posisi ya Prof. pasien itu cenderung ke satu posisi Prof, baring ke sisi kanan. Kalau kita edukasi untuk terlentang atau ganti posisi tuh pasiennya tidak kooperatif Prof. Atau dengan guided USG masih bisa ya tuh Naji ya? USG guided mungkin bisa kelihatan ya masih. Mungkin masih bisa sih Prof. Pasien duduk, kalau CT scan nggak bisa prone position, dengan posisi duduk aja, upright ya. Iya. Jadi Duduk USG kemungkinan sih masih bisa Ya. Prof. ya itu aja lah. Tapi lagi-lagi konsul dengan THT ya. Maksudnya kita berharap THT masih ada upaya untuk terapi paling enggak mencegah progresivitas sehingga kita sejalan dengan tindakan kita. Jadi harus seiring nih. Kita kasih masukan ke THT. Kita mau tindakan ini, gini. Gimana THT prognosisnya dari KSS larinya gimana? Paling enggak, kalau dulu sih hitungan setahun ya. Bisa bertahan nggak setahun nih? Tapi kita nggak harus, kalau setahun bertahan setahun, kita lakukan lah tindakan invasif bisa. Mungkin ada infeksi, ada TB-nya, siapa tahu lebih baik TB-nya bisa bagus. Gitu, itu aja. Sintasan setahunnya cuma berapa ya? Ya, jadi artinya perkutan tindakan Dr. Hat ya, perkutan dengan USG guided setelah ada komunikasi dengan THT bahwa ini dari KSS-nya memang ada rencana kemo yang paling enggak bisa memperpanjang atau mempertahankan supaya jangan makin progresif gitu intinya ya. Ya, baik Prof. Dr. Piroy dari THT sendiri ini termasuk progresif atau respon ya KSS-nya ya, untuk treatment dari kemonya ya? Belum pernah kemo dok. Gimana? Dari home ya? Belum. Kim? Dari home, belum pernah kemo dok sama sekali. Belum. Belum. Berarti pasien tanpa pengobatan ya untuk KSS-nya ya? Iya, belum dok. Oke, baik, begitu. Baik, berarti izin Prof saya simpulkan ya Prof. Jadi pasien ini kita akan koordinasi dengan sejawat THT terkait prognosis untuk KSS-nya. Bila pasien dengan prognosis yang cukup baik dan misalnya memang memerlukan tindakan untuk diagnostik kemungkinan primer pada paru, kita akan rencanakan pasien untuk transtorakal biopsi untuk pendekatan melalui sisi posterior di medial dari skapula. Mungkin itu saja yang bisa disimpulkan. USG guided toh. Baik. Ya, kita pendekatan dengan USG guided. Ya, nanti mungkin bisa direncanakan setelah kita berdiskusi dengan sejawat THT. Ya. Baik. Mungkin ada lagi dari rekan sejawat sekalian yang lain kira-kira terkait kasus ini. Baik. Bila tidak ada kasus, sudah kita bahas 4 kasus. Apakah ada kasus lain yang ingin dibahas atau kasus sisipan untuk intervention meeting hari ini? Baik, bila tidak ada, mungkin ada lagi narasumber yang belum ini dari kasus ini yang belum memberikan masukan. Ada Dr. Piroy? Ada ya, baik. Baik, bila tidak ada lagi, saya izin menutup acara intervention meeting hari ini. Terima kasih kepada Dr. Prof. Martin atas kesediaan waktunya sebagai narasumber intervention meeting hari ini. Terima kasih kepada sejawat departemen terkait, Departemen Radiologi, Patologi Anatomi, Departemen Hematologi Medik, Divisi Geriatri, kemudian THT atas kesediaan waktunya untuk acara intervention meeting hari ini. Semoga hal yang kita diskusikan pada hari ini bisa memberikan manfaat dan meningkatkan pelayanan kita terhadap pasien. Izin saya ucapkan terima kasih. Saya tutup acara intervention meeting hari ini. Terima kasih. Oke. Terima kasih dok. Baik, terima kasih semuanya, Dr. Ezi, semua terima kasih. Kita live ya. Terima kasih Prof. Dok. Izin live. Dr. Ezi waktunya. Ya. Sampai Anwar ya. Izin live.